Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 ini saya akan mengomentari Adian Napitupulu menolak jadi menteri. Mengingat adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo menawarkan menteri kepada Adian Napitupulu karena melihat kinerja Adian Napitupulu cukup baik. Adian Napitupulu menolak tawaran Presiden Joko Widodo sebagai menteri. Alasan penolakan Adian Napitupulu kepada Presiden Joko Widodo karena Adian Napitupulu lebih cocok mengkritisi atau menyoroti kinerja para menteri yang dianggapnya tidak baik dan menyoroti pelayanan pemerintah yang kurang baik kepada masyarakat, terutama tingkat kesejahteraannya. Hal ini terbukti di TV dan YouTube sering berdialog dengan berbagai pejabat pemerintah, anggota DPR, tergantung masalahnya. Maka Adian Napitupulu sudah senang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bisa menyoroti kinerja aparat pemerintah. Kalau Adian Napitupulu menjadi menteri, tidak bisa lagi mengkritisi kinerja aparat pemerintah yang lain. Memang dianggap dirinya tidak bisa bekerja sebagai menteri, hanya melaksanakan petunjuk Presiden Joko Widodo. Sikap Adian Napitupulu sangat berbeda dengan orang banyak yang senang menjabat menteri sampai menunggu-nunggu apa ada panggilan dari Presiden Joko Widodo untuk menduduki salah satu jabatan menteri. Demikianlah sifat manusia yang berbeda-beda kemampuan kinerjanya. Dikaitkan dengan sikap Adian Napitupulu, harus kita menghargai pendapatnya. Harapan saya, Adian Napitupulu mempertahankan sikapnya menyoroti kinerja aparat negara demi kepentingan rakyat kecil, dan menjadi menteri hanya memikirkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya tanpa mempedulikan nasib rakyat banyak, rakyat miskin. Jadi Adian Napitupulu paling senang dia berdialog, mengkritisi segala masalah yang sifatnya yang dianggapnya tugas aparat negara kurang baik. Apalagi dia tidak menyoroti masyarakat kecil. Padahal masyarakat kecil itu perlu disoroti agar diperhatikan oleh negara dan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi Adian Napitupulu lebih senang dia menyoroti kinerja aparat negara ini atau aparat pemerintah, karena dia tidak memperhatikan nasib rakyat kecil, karena harapannya supaya rakyat kecil itu dapat meningkat kesejahteraannya demi kehidupan sehari-hari. Karena kalau dia jadi menteri nanti, dia mungkin tidak bisa melaksanakan tugas menteri itu, sehingga dia nanti kalau dia tugas, pada umumnya dilihatnya kalau dia tugas menteri, maka dia pejabat negara, tidak bisa menyoroti tugas-tugas yang dilakukan oleh menteri yang lain ataupun pejabat negara yang lain, sehingga dia hanya menunggu perintah pimpinan, yaitu perintah dari presiden untuk dapat melaksanakan tugasnya itu. Sehingga sikapnya itu, apalagi kita lihat sekarang ini banyak para menteri ini yang sifatnya hanya memikirkan kepentingan kesejahteraan keluarganya, yaitu ada yang melakukan korupsi dan lain sebagainya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, dan jarang dia memikirkan kepentingan rakyat. Sangat jauh dia dari rakyat, tidak pernah memikirkannya. Tetapi kalau Adian Napitupulu, dia lebih dekat dengan rakyat. Dia lebih senang menyoroti kinerja pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Sehingga harapan saya Adian Napitupulu mempertahankan sikapnya menyoroti kinerja aparat negara demi kepentingan rakyat kecil daripada menjadi menteri hanya memikirkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya
tanpa memperdulikan nasib rakyat kecil. Ini yang saya lihat daripada Adian Napitupulu ini cukup baik ini sifatnya ini. Dia menyoroti tugas-tugas aparat negara demi agar memperhatikan kepentingan rakyat kecil demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari setiap pejabat negara. Tetapi kalau dia sudah menduduki jabatan menteri, pada umumnya dia jarang menyoroti kepentingan rakyat itu. Hanya melihat kepentingan dirinya sendiri untuk kesejahteraan keluarganya. Dan biasanya ada yang melakukan korupsi sampai berurusan dengan KPK. Ini yang saya lihat. Hingga hanya karena dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Maka sikap daripada Adian Napitupulu ini perlu kita puji. Harus sikapnya tersebut. Kalau orang lain diangkat jadi menteri, biasanya sampai banyak yang senang. Sampai menunggu telepon daripada apakah ada telepon dari presiden untuk memanggilnya jadi menteri. Banyak yang begitu. Tetapi Adian Napitupulu justru dia tidak mau menjadi menteri tersebut karena diduganya tidak bisa menyoroti masyarakat. Ya, harapan saya agar Adian Napitupulu mempertahankan sikapnya menyoroti kinerja aparat negara demi kepentingan rakyat kecil daripada menjadi menteri yang hanya memikirkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya tanpa mempedulikan nasib rakyat miskin. Sekian dan terima kasih.